Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bilo? Ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Kisana. Mengenai apa? Mengenai sayembara yang sedang kita hadapi ini Kisana. Silakan Bilo. Seperti yang kita tahu, dan mungkin Patih pun sudah menyampaikan ini kepada Kisana, bahwasanya akan ada makhluk-makhluk yang tidak mengetahui apapun yang akan ikut campur dalam sayembara ini Kisana. Benar apa yang kau ucapkan Bilo. Yang saya takutkan, makhluk sekitar pun ikut-ikutan Bilo. Itulah yang menjadi sebuah permasalahannya Kisana. Jika kita menghadapi makhluk yang sudah benar-benar bersalah atau sudah melenceng dari jalan apa yang kita ajarkan, itu sih kita sangat mudah untuk melawannya Kisana. Tapi di sini kita terbebani dengan masalah yang makhluk-makhluk yang tidak mengetahui apapun, yang hanya tergiur dalam hadiah yang diberikan Kisana. Ya itu Bilo. Dan kedatangan saya di sini, dari permasalahan yang datang terhadap kita, ada sedikit cara yang saya pikirkan untuk menghadapi permasalahan ini Kisana. Apa itu Bilo? Yang pertama, Kisana harus bisa secepat mungkin untuk mengalahkan atau berbicara kepada raja yang mengadakan sayembara ini Kisana. Itu pilihan pertama. Itu mungkin belum bisa dilakukan secepat mungkin Bilo. Saya tahu pasti. Dengan saya mengetahui itu, saya pun memikirkan cara yang lain Kisana. Yang cara yang kedua, bagaimana kita harus memberitahu kepada semua peserta yang mengikuti sayembara itu, bahwasanya sayembara itu sudah dimenangkan atau sudah berhasil dimenangkan oleh satu makhluk. Misalkan seperti ini Kisana. Saya ibaratkan menggunakan martaji. Martaji mengikuti sayembara ini dan Martaji mengaku Martaji sudah berhasil memenangkan sayembara ini. Dan Martaji harus menyampaikan kepada setiap peserta yang mengikuti sayembara ini. Tentunya jika Kisanak yang menyampaikan, itu akan lebih sulit untuk dipercaya karena yang jadi bahan sayembara adalah Kisanak dan sahabat-sahabat yang lain. Tentunya Martaji pun tidak bisa. Lantas dengan cara meyakinkan yang seperti apa Bilo, sehingga mereka itu mempercayai bahwa sayembara itu telah selesai, sayembara itu telah dimenangkan oleh salah satu makhluk. Jadi seperti ini Kisana. Saya sudah menyiapkan salah satu sahabat untuk menjadi salah satu peserta sayembara itu. Karena yang saya ketahui, peserta yang ingin mengikuti sayembara, peserta itu harus diwajibkan datang terlebih dahulu ke kerajaan itu Kisana. Mendaftarkan diri. Benar. Jadi, mungkin saja data-data dari peserta yang mengikuti sayembara harus ada di dalam kerajaan itu. Lalu, setelah saya berbicara dengan sahabat saya itu, dan dia sudah mendaftarkan untuk mengikuti sayembara ini, barulah kita mau bermain di situ Kisana. Dengan cara seperti apa Bilo? Hadiah yang diberikan dari sayembara ini adalah sebuah pusaka Kodopati. Ya. Yang namanya sebuah pusaka, tentunya itu bisa dibuat yang palsu Kisana. Dengan cara memasukkan. Benar. Bisa saja. Di sini pun saya belum yakin kerajaan itu akan memberikan pusaka yang asli. Berarti maksud dari Bilo ini, kita buat pusaka Kodopati yang palsu, lalu kita berikan ke salah satu makhluk agar
memberikan berita kepada setiap makhluk yang ikut dalam sayembara bahwasanya sayembara itu telah dimenangkan. Benar Kisana. Tunggu Bilo, apa iya mereka itu tidak konfirmasi menuju ke kerajaan telah... Di sini setidaknya kita bisa mengurangi peserta-peserta yang tidak tahu permasalahannya itu apa Kisana. Hanya peserta-peserta yang menginginkan sebuah hadiah itu. Jika peserta, misalkan makhluk sekitar mendengar adanya sayembara dan hadiah yang cukup menggiurkan, tentunya makhluk sekitar sini akan datang dan mendaftarkannya. Dia hanya tergiur dengan hadiahnya, tidak dengan permasalahannya. Tentunya makhluk-makhluk yang kuat, makhluk-makhluk yang sangat luar biasa, itu akan sangat berminat dengan hadiahnya. Begitu pula dengan peperangannya. Karena makhluk-makhluk itu bisa mengukur seberapa kuat kekuatan yang dimiliki. Dan juga seberapa kuat kekuatan makhluk yang disembarakan itu, yaitu kita semua di sana. Jika memang cara itu yang paling efektif yang kita lakukan untuk saat ini, tunjukkan caranya seperti apa, Bilo. Seperti ini Kisana. Saya sudah memikirkan beberapa langkah. Yang pertama tadi saya katakan, saya sudah berbicara dengan sahabat saya. Beliau pun alhamdulillahnya mau untuk menjalankan rencana ini. Berarti sudah masuk ke sana mendaftar? Sudah Kisana. Dan diterima? Alhamdulillahnya diterima. Luar biasa. Berarti memang sedang membutuhkan banyak makhluk, siapapun tetap diterima ya, Bilo? Tentunya. Karena di sini saya rasa tujuan yang utama dari mereka adalah dari sayembara ini bukan mengalahkan Kisana atau bukan mengalahkan kami, yaitu membuat kita semua itu kehabisan tenaga, kehabisan pikiran, dan kehabisan pasukan. Setelah itu dilakukan, barulah rencana utama yang mereka rencanakan akan dijalankan. Itu hanya perkiraan saya di sana. Kita disibukkan lah intinya. Benar di sana. Sehingga kita capek, sampai kita lengah, di sana baru menyerang. Itulah strategi yang saya baca seperti itu di sana. Dan mengenai pemalsuan pusaka Godopati itu, saya memiliki sebuah kenalan sesosok empu. Saya belum berbicara dengannya. Dia sanggup untuk membuat pusaka seperti itu atau tidak. Tapi saya rasa yang namanya empu untuk menirukan sebuah pusaka, jika mereka melihat benda itu seperti apa, saya pikir dia akan mampu membuatnya. Hanya membuat dalam bentuknya saja, bukan dari kekuatannya. Sedangkan di sini yang kita butuhkan adalah wujud dari pusaka itu. Karena dengan wujud dari pusaka itu kita bisa mendeklarasikan bahwasanya sayembara ini telah dihentikan dan pusaka ini sudah ada di tangan saya. Jadi buat kalian semua tidak usah susah payah untuk mencari atau mengalahkan makhluk itu. Masuk akal, Bilo. Berarti temukan saya dengan empunya aja, Bilo. Kita bicara bareng-bareng. Baiklah Kisana, itulah niat saya. Saya datang ingin menyampaikan rencana-rencana yang saya pikirkan. Dan saya pun ingin langsung mendatangkan empu itu ke sini. Bisa? Tentu sudah bisa. Agar Kisanak pun tahu pasti, jika nanti Kisanak bertemu dengan suatu makhluk, dan makhluk itu ingin mengganggu Kisanak, Kisanak bisa mengeles atau mengatakan bahwasanya sayembara ini sudah dihentikan, walaupun pusaka itu belum jadi. Paham. Ya udah, kita lakukan secepat mungkin, Bilo. Sebelum banyak makhluk yang ikut sayembara itu tahu. Baiklah Kisanak, akan saya panggilkan empu itu. Akan saya bicarakan terlebih dahulu.
Karsul Dewa. Baiklah. Terima kasih banyak. Silakan. Terima kasih banyak Karsul Dewa. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Bilo, terima kasih banyak kau berkenan untuk hadir di sini. Ada apa, Bilo? Jadi seperti ini, saudaraku. Ada sesuatu hal dan saya meminta bantuan kepada Kisanak agar Kisanak mau membuatkan sebuah pusaka untuk diriku. Pusaka? Pusaka apa itu? Pusaka ini, pusaka yang asli itu adalah pusaka yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang memiliki nama Godopati. Godopati. Baru pertama kali ini aku mendengar nama ini. Seperti apa itu pusakanya? Pusaka itu pusaka yang sangat luar biasa di sana. Akan saya sedikit tunjukkan bagaimana wujud dari pusaka itu. Seperti inilah wujudnya di sana. Aduh. Cukup berat itu, Bilo. Berat bagaimana Kisanak? Apakah Kisanak tidak mampu untuk membentuk atau membuat pusaka yang seperti ini? Sedangkan yang saya tahu, Kisanak itu sangat pandai, sangat mahir untuk membuat sebuah pusaka. Apalagi untuk menirukan sebuah pusaka. Itu adalah salah satu keahlian Kisanak. Begini, Bilo. Semestinya kamu sudah tahu sama. Untuk membuat suatu pusaka, apalagi pusaka yang seperti itu, pasti memerlukan imbalan yang sepadan untuk membuat pusaka itu. Mengenai soal bayaran untuk dirimu, sudah saya pikirkan di sana. Berapa imbalan yang Kisanak minta? Kalau untuk imbalan, semestinya untuk harga yang sepadan dengan bentuk pusaka yang akan dibuat. Baiklah Kisanak. Mengenai imbalan pembuatan pusaka ini, mungkin bisa kita bicarakan nanti Kisanak. Karena tidak pantas membicarakan sebuah harga atau imbalan mengenai pembuatan ini Kisanak. Yang penting Kisanak mengetahui saya pun mengetahui Kisanak, dan saya tahu apa yang dibutuhkan Kisanak. baik. Tapi untuk membuat pusaka yang benar-benar persis seperti itu, saya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak masalah Kisanak. Seberapa lama Kisanak membuatnya, kami siap menunggu. Tapi bisa diusahakan secepat mungkin Kisanak untuk membuatnya. Karena pusaka itu sangat-sangat dibutuhkan Kisanak. Bisalah Kisanak meluangkan waktu, meninggalkan pekerjaan Kisanak lebih dahulu yang lainnya untuk membuat ini Kisanak. Untuk waktu pembuatan yang lain, soal imbalan bisa saya ganti Kisanak. Untuk waktu pembuatan pusaka itu, kalau normalnya itu sekitar 40 hari 40 malam. Lama Bilo. Asalkan imbalannya cocok, saya bisa mempercepatnya lagi. Berapa hari
Tuan? Sekitar 7 hari 7 malam. Bisa dipercepat lagi atau tidak? Mungkin itu sudah sangat cepat. Misalkan seperti ini Kisanak. Jika imbalan yang Kisanak saya tambahkan berkali-kali lipat yang saya inginkan. 1 malam? 1 malam mungkin tidak bisa. 2 atau 3 malam. Bagaimana Kisanak? Baik. Asalkan imbalannya 2 atau 3 kali lipat. Saya tahu untuk membuat sebuah pusaka itu jika dilakukan untuk 1 malam itu kemungkinan bisa jadi, tapi ada kecacatan dalam pusaka itu. Tapi jika membutuhkan waktu 2 atau 3 hari 3 malam, saya pikir itu bisa untuk meneliti kekurangan yang lain di sana. Paling saya maksimalkan 3 hari 3 malam agar pusaka yang saya ciptakan itu persis sama yang Anda minta. Baiklah di sana. Mengenai bayaran, saya paham apa yang Kisanak minta karena saya sudah tahu benar Kisanak itu seperti apa. Biar nanti saya yang datang ke tempatmu untuk melunasi imbalan untuk pembuatan pusaka itu. Apa nggak punya, apa denger, apa pernah lihat pusaka yang persis seperti itu yang dipunyai oleh makhluk? Sebenarnya dulu saya pernah membuat pusaka yang kayak gitu. Mungkin mirip sama yang kayak gitu. Apakah benar Kisanak? Apakah Kisanak benar-benar memiliki pusaka itu? Jika memang Kisanak memiliki pusaka itu, bisa kau tunjukkan ke saya. Bahkan mungkin saja bisa langsung kita bayar Kisanak. Jika memang pusaka itu mirip. Baik, saya akan coba ambilkan pusaka itu. Kisanak, kau ini mau bergurau denganku Kisanak. Ini kan mirip sama yang tadi. Kisanak, kau itu memang seperti ini. Pusaka itu bukanlah namanya pusaka Godopati Kisanak. Mungkin bisa dinamakan itu kudo sapi Kisanak. Dari wujudnya saja seperti kepala sapi Kisanak. Yang benar saja. Mirip sama yang itu. Masih tetap sama. Seperti inilah kelakuanmu Kisanak. Itu bisa digunakan untuk memukul dirimu saja Kisanak. Bagaimana? Masih sekarang yang bagus ini dibilang kudo sapi. Iya, pusaka itu sangat bagus. Saya tahu pembuatannya sangat bagus. Tapi yang saya cari bukan pusaka seperti ini Kisanak. Pusaka seperti ini bisa digunakan untuk memukul kepalamu saja Kisanak. Lagi pula, pusaka itu bukan pusaka asli, itu pusaka hanya buatanmu saja. Kau melihat pusaka seperti ini di mana Kisanak? Saya tidak sengaja menemukannya tadi yang bawah itu. Oh, mirip-miripin saja. Mirip masalahnya. Kau ini selalu bergurau seperti ini Kisanak. Salah ini ya. Itu salah Kisanak. Kau sudah melihatnya sendiri. Seperti apa bentuk? Mungkin biar lebih detailnya, lebih pastinya, nanti akan saya gambarkan yang lebih jelas lagi Kisanak. Berarti ini salah. Itu salah Kisanak. Meragukan apa enggak ini Bilo? Kisanak, nanti jika kau buang sembarangan seperti itu, bisa digunakan oleh makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab Kisanak. Lebih baik kau simpan saja. Tidak masalah. Saya hanya bisa membuat menirukan wujud dari pusaka itu. Tapi kekuatannya saya tidak bisa menirukannya sama yang aslinya. Saya tahu itu Kisanak. Saya pun sudah membicarakan kepada manusia ini. Gimana? Ya saya ngikut saja ini, yang penting kalau jika memang Tuan ini empu bisa membuatnya semirip mungkin,
Walaupun 3 hari 3 malam, ya saya tunggu. 3 hari 3 malam ya Tuan. Saya akan usahakan 3 hari 3 malam. Yang bener ini jangan bergurau ini loh. Kayaknya banyak berguraunya ini loh. Memang seperti inilah tingkah lakunya Kisana. Dia sangat suka bercanda. Tapi untuk proses pembuatannya saya tahu dia sangat teliti dan sangat rapi dalam membuat sebuah pusaka Kisana. Ya namanya juga seniman ya. Suka bergurau. Saya akan buatkan semirip mungkin. Tidak akan mengecewakan. Baiklah Kisana. Saya ucapkan terima kasih banyak jika memang Kisana akan mengusahakan itu. Tapi jangan lupa imbalannya. Ya. Tenang saja Kisana, saya tahu. Seduit Saya Pak sudah ini. tahu apa yang Kisana maksud. Namanya siapa ini Bilo? Sungliwa. Sungliwa. Ya. Kayak itu ya. Suliwa ya. Liwa. Sungliwa. Namanya bagus Kisanak ya. Nama dari leluhur saya. Oh. Ya. Baiklah Kisana. Jika memang urusan kita sudah selesai, silakanlah. Mulailah dari sekarang Kisana. Mungkin setelah Kisana pulang akan saya temui Kisana untuk melakukan pembayaran apa yang Kisana inginkan. Transfer ya nanti ya. Aduh, transfer apa itu? Bahasa apa itu Kisana? Itu mengirimkan uang namanya. Baik, saya akan segera pulang untuk menyelesaikan pusaka yang diminta. Baiklah Kisana, terima kasih banyak. Saya pamit. Waalaikumsalam. Bagaimana Kisana? Apakah dengan rencana ini bisa mengurangi beban agar musuh kita tidak terlalu banyak Kisana? Ya kita tunggu saja si Empu Sungliwa itu. Sebenarnya rencana ini pun sudah saya bicarakan dengan yang lainnya. Dan mereka memerintahkan saya untuk menemui Kisana dan membicarakan ini. Ya, jika memang nanti benar-benar hasilnya memuaskan, ya saya memaklumi ya gelah-gelahnya seperti itu. Kalau memang pembuatannya bagus ya kita lihat saja nanti Bilo. Baiklah Kisana. Mohon maaf saya mungkin telah mengganggu perjalanan Kisana untuk pulang. Nggak apa-apa, ini masih penting malah Bilo. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kembali Kisana. Silakan Bilo. Bagaimana kabar putri saya Kisana? Saya lama tak berkunjung. Mungkin untuk saat ini Dewi Manuta Jembargon sedang melakukan sebuah perjalanan Bilo. Perjalanan? Ya saya sih belum tahu pasti. Cuma saya dengar sih memang sedang melakukan sebuah perjalanan. Cuma entah kemananya saya belum paham ya Bilo. Coba nanti saya tanyakan lagi. Semoga saja putri saya Dewi Manuta dapat dilindungi dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Kisana, silakanlah lanjutkan perjalanan Kisana. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita tinggal tunggu dari Empu Sungliwa yang katanya bisa membuat pusaka Gotopati versi KW-nya. Itu nanti bisa digunakan untuk mengelabui para peserta yang ikut sayembara, khususnya makhluk-makhluk yang tidak tahu apa-apa, yang hanya menginginkan hadiah dari sayembara itu. Saya izin undur diri teman-teman karena ini sudah siang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om Swastiastu.